Mungkin belum memahami masa tupoksi teman-teman anggota kan jadi berpikiran liar, wah TNI kok melindungi seperti ini kan gitu. Karena yang Sujiwo itu. Iya kan. Dia akunnya mengaku nggak mengakunya di sini dia dari Sulawesi. Kalau udah sampai Jogja atau sampai manapun langsung datangi Korem setempat. Tapi saya udah lihat videonya, ini udah pasti nggak benar, gitu kan. Udah pasti Pak. Karena apa? TNI nggak mungkin akan melakukan pembekapan seperti itu. Kalaupun ada orang yang memang dalam keadaan harus dilindungi, sifatnya kan dilindungi sementara dikasihkan ke polisi habis itu, kan gitu. Iya. Karena beliau ini mengatasnamakan membawa nama Korem, maka kami melakukan cross check ke sini. Iya. Tapi yang disebut namanya itu Kapten Sujiwo dari Boyolali. Kalau saya sih kok nggak pernah mendengar nama beliau. Gitu. Ya, itu. Iya, makanya kan yang kalau nama anggota siapa terserah lah, tapi udah bawa namanya Korem kan lain cerita kan di situ. Ya kami sih tak ke Korem ya. Tak diskusi. Gitu sih. Atau terus ngolah Pak. Ampun. Nggih, betul. Bentar. Marcelinus Joko Hadiboyo. Sopo jenenge ben ngoyong ngaku kayak gitu itu. Dengan Doni Pak, dari Korem tadi saya terus minta ke sini ya. Mau beberapa konfirmasi aja. Bismillah. Mana apa? Bapak, kami dari Mualaf Center Jogja, Masjid Gede Kauman. Jadi gini, ini tuh kami ada orang mengaku mualaf, katanya mendapatkan intimidasi dari agama yang lama gitu kan, tapi dia membawa nama TNI gitu kan, membawa nama Korem Jogja. Intinya kami mengindikasi mualaf ini mualaf gadungan dan kami menjemputnya ngamen ke tempat-tempat harus dapat uang gitu loh. Nah, mengatasnamakan membawa nama Korem Jogja, kami udah cross check ke sana, memang sesuai perkiraan kami tidak ada nama yang disebut dia. Terus kami tadi ke mana? Koramil cross check apakah ada namanya Kapten Sujiwo ini kode. Oh, nggak ada semua. Nah, oke Pak, kalau gitu ini mualaf sudah orang ini daftar kemungkinan besar memang palsu gitu kan. Nah, ini bagaimana? Ada aja Mas, monggo ke Polsek Gondomanan, monggo nanti di sana bagaimana arahan dari Polsek kayak gitu. Ya kalau baiknya kalau aku sih ya ini udah ranahnya polisi, kepolisian. Ya. Yang jelas ini sudah nggak ada. Udah nggak ada, berarti dia udah melakukan namanya penipuan. Nah, bisa jadi ini ke tempat-tempat lain kan gitu. Nah, itu udah tugasnya polisi untuk pengamanan. Udah masuk yang lain. Masuk ke wilayah-wilayah tuh. Kita temui atau kita langsung ke polsek? Ke polsek dulu. Kita langsung nanti kalau bisa langsung sama sekalian penyidik ya di sana ya. Enggak, nanti polsek nanti arahannya polsek seperti apa kan gitu. Yang jelas Laporan dulu ya. sudah di cross check anggota Kodim nggak ada. Ya, Nah, nanti bagaimana polisi udah dan monggo polisi kan gitu kan. Nah, sebenarnya kita cuma melaporkan aja, itu tanggung jawabnya polisi. Lebih baik kan jangan bergerak sendiri kalau Oke, kan biasanya pasti gitu. Ada benar. Kalau kami biasanya nanti sama Polres. Biasanya kami seperti itu, Pak. Nah, saat ini yang bersangkutan ada di Masjid Mutakin Pasar Beringharjo. Nah, terkait seperti ini, itu bagaimana kami minta petunjuknya. Mualaf-mualaf seperti ini yang sering kami tangani itu, dia menceritakan kisahnya, akhirnya orang iba kasih duit, hanya seperti itu aja.
Cuma dia mengatasnamakan TNI dan sebagainya. Nah ini kan ada potensinya kalau dia ngomong kemana-mana, potensinya TNI kan dibenturkan dengan agama tertentu kan gitu. Tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman TNI, ya kami tidak bisa bergerak pada itu, memang itu harus tugasnya dari kepolisian. Tapi nggak apa-apa, kami udah cross check ke sana semua, memang yang disebutkan itu nggak ada, dan kemungkinan besar memang itu sebagai MO dia untuk ngamen. Nah makanya ini orang-orang seperti ini biasanya nanti kemana-mana Pak. Nah kemana-mana akhirnya korban penipuan kecil-kecilan itu 400.000. Penipuan iya betul. Biasanya seperti itu Pak. Betul. Nah ini kan sebenarnya ya mau dikatakan penipuan proses ya di bawah 2,5 juta gitu kan. Ini kan kita Tapi nanti dia tuh sampai mana-mana gitu. Biasanya seperti itu. Nah, terus enaknya diapain ini? Seperti ini. Kalau kami sih tadi memang rencana mau kami datangi ke sana, kami sampaikan ke Masjid Mutakin gitu kan. Tapi kan kami kula nuwun nih ke yang punya wilayah gitu kan. Takutnya nanti kalau malah ada gesekan kan nanti sini sudah perso dulu. Intinya mereka mengatasnamakan mu'alaf saja. Bukan mengatasnamakan mu'alaf yang diintimidasi sama agama yang lama, terus dilindungi sama TNI. Ya itu kan membenturkan TNI dengan agama yang lama kan gitu. mau kopinya itu Pak. Nggih, Bapak, dados pengaton nggih, kula sak rencang saking mualaf teng Jogja, Masjid Gede Kauman. Dados ceritane ngenten, niki wonten tiyang, ada orang yang mengaku sebagai mualaf. Dia mantan katanya mantan tokoh agama sebelah, terus dia menjadi seorang mualaf, terus dia mendapatkan intimidasi dari agama yang lama, dari Sulawesi sana. Nah mengakunya, terus habis itu dilindungi oleh rekan-rekan TNI di sana. Nah karena dia tuh ditanya mau kemana, saya mau ke Jogja. Nah, terus ke Jogja, informasi dari yang bersangkutan yang sampaikan itu adalah nanti ke Jogja langsung hubungi Korem terdekat. Nanti biar langsung saya hubungi Korem sana, oke. Terus dia katanya sudah ke Korem, dia berhubungan dengan namanya Kapten Sujiwo yang asalnya dari Boyolali. Nah, mendapatkan perlindungan total, bahkan diopeni kesehatannya dan sebagainya macam-macam. Nah ini udah menurut saya, menurut kami ini udah pasti banyak menipunya lah, karena tidak mungkin TNI langsung melakukan backup total itu. Kalau pada permasalahan pasti TNI amankan sebentar, kalau memang nggak ada polisi baru dikasih ke polisi terdekat kan, nonton ya Bapak ya biasanya. Nah ini membawa-bawa nama TNI terus, dan bahkan yang terakhir mengaku handphonenya itu dipegang sama anggota TNI di ini apa untuk pengamanannya dan sebagainya seperti itu. Ya sejauh ini sih belum ada, kalau di kami belum ada tindak pidana gitu kan. Tapi dia mengaku sekarang kan ada di Masjid Mutakin. Itu yang tentaranya itu. Boten yang ngaku mualaf ini. Oh, itu. Nah itu di sana. Nah Allahualam apakah di sana sudah memberikan donasi dan sebagainya saya belum tahu. Nah perihal menikah ini kan kami melihat memang kalau dia nanti ngomong kemana-mana masa backup dari TNI untuk melindungi dari agama sebelah, ini kan seolah-olah membranding TNI bermain di situ kan gitu. Ya ini. Tapi anda kenal deh, kalau malah kan mesti ada kayak mungkin. Seperti yang sudah memang dia mengaku pengen syahadat, terus kita syahadatkan gitu kan. Nah, habis itu dia cerita. Nah dari itu akhirnya sertifikat kita keep. Di sini. Ya di tempat kami. Nah dari situlah akhirnya kita keep, sertifikatnya tidak kita berikan karena kami udah mencurigai ada yang tidak beres. Jangan sampai sertifikat ini dibawa kemana-mana kan gitu. Nah, cuman tetap ceritanya seperti itu, dia mengatasnamakan TNI dan sebagainya. Di kami belum ada tindak pidana. Cuman di tempat lain Allahualam. Nah, terkait perihal seperti ini berkaca dari pengalaman kami,
Itu orang-orang seperti ini nanti akan datang ke masjid-masjid, Pak. Untuk meminta. Mengaku mualaf, Minta uang. diintimidasi agama yang lama, akhirnya jamaah merasa iba, kasih duit. Korban memang nggak banyak sih, 400, 500, gede-gedenya 1 juta. Nanti ke masjid lain seperti itu. Nah, dalam hal seperti ini dengan selalu membawa nama-nama TNI, justru kami derek istilahnya meminta pandangan dari bapak-bapak ini harus diapakan. Apakah mau dibiarkan ataukah mau dibagaimanakan, monggo. Nah, tadi saya sudah konfirmasi langsung ke Korem. Di sana ketemu Pak Bustami, intinya tidak ada namanya Kartejio di Korem. Terus tadi saya ke Koramil, di Kodim tidak ada namanya itu. Nah, berarti udah fix ini sesuai perkiraan kami, ini bodong nih gitu kan. Nah, Sekarang orangnya yang ngaku mu'alaf itu masih di sana. sekarang di ini terakhir di mana ya? Janjian ini Taman janjian. Budaya ya. Ini dia minta uang ya. Ya, gini aja. Anda ke sana dulu, nanti kita kesusul. Ye. Kan sudah ketemu. Ye. Kita Bapak Toli kita sini jelaskan di sini. Oh, Kan coba oke. sini aja. Kita Oh, nggak minta apa-apa. keterangan di sini aja. Kalau Ye. ini kan Nyun Sewu, saya keterangan dari Anda. Ye, Kalau betul. ada kurangnya Nggak apa-apa. kan, Iya, Tabayun bagus. Makanya justru kami derek ini bagaimana, apakah mau bawa ke sini atau bagaimana? Kami derek. Itu ada apa print? Iya, nanti biar dia mengaku aja sendiri. Iya, ini nanti aja dia biar gimana Oh. ceritanya. Ini nanti Ya. setelah ini kita Ye. dianya bagaimana, Ye. dia bagaimana gitu kan. Kalau Ya. kita ketemu, ya kan Anda sudah kenal tuh. Bila ke sana nanti kita usul dengan patroli. Ye. Terus di sana saya nanti terus saya akan bisa Ye. sekiranya Nggak kita apa-apa. klarifikasi ke Ye. kantor lebih enak. Monggo. Nanti Ye. lebih jelas dan apa maksudnya, tujuannya apa. Ye. Kan begitu. Ya, gimana? Ye. Kita cuma menduga-duga. J. Ya jelas kalau di kami belum ada tidak pidana. Tapi dengan mengatakan seperti itu kan jelas sudah terkomunikasi, tidak ada nama-nama yang dicatut tadi kan gitu, Bapak. Dan malah pun biasanya dia kan punya istilah kan ada yang menghina atau gimana pun Ya. tempat kita punya Ya, istilahnya nah. kayak seperti Ye, ada di sini ye, kan betul. kalau memang dia benar-benar kan bisa kesulitan atau apa kan bisa koordinasi dengan Malak Center toh. Iya, seharusnya gitu. Betul. yang kemarin itu Pak siapa yang di Jogja yang sering membantu itu yang Malak Center yang Mas Steven mungkin? yang yang Pak Oh. Steven yang sudah Oh ya, ada. meninggal. ada meninggal itu ya. J. Ya jelas kami di sini tadi mohon informasi mau diapakan ya kami derek aja. Yang jelas di kami belum ada tindak pidana, tapi dengan mengatasnamakan TNI dan sebagainya, kuat kemungkinan memangnya akan digunakan untuk istilah kami menyebutnya ngamen di tempat-tempat. Nggak apa-apa, kan ya sebelum itu terjadi atau Anda kan belum dapat informasi dia pernah mengamen di mana kan belum tahu. Ya, Nah, ye. makanya ya dengan temui nanti di bel posisi di mana kita Iya. patroli ke sana nanti kita arahkan di sini terus Di kita- posisi terus Taman Budaya ya? Taman Budaya Pak, ini janjian di sana. Oke, kan nanti kalau ada polisi dulu kan tidak arena. Ye. Nah, dengan ke sana dulu Oh, ye. dengan didekati Ye. setelah itu nyari aja temen Pak sudah di sana. Nah, Ye. kita nanti ke sana posisinya tempatnya mana? Kalau bisa deket satpam itu aja enak itu. Ye. Kan Padang itu. Ye. Masuk Taman Budaya itu. Oke. Gitu? Oke. Nggih. Udah kita langsung kalau nganu aja. Punya keluarga nggak Pak? Ya, ini keluarganya mengakunya ada di daerah sini nih, dekat polsek sini. Ya nanti kalau ada kita konfirmasi. Enggak ceritanya, tapi gini, karena dia sudah mengaku bahwa sudah keluar dari agamanya, dari pihak pengurus agamanya mengabari keluarga sini dan sama keluarga sini tidak diterima. Nah, cerita lama lah, Ya, seperti itu. ya. Oh, intinya luntang-lantung gitu kan. Oke, gitu aja daripada Ye. nanti dia Ya. pergi. Ye. Nah, kita ceritanya nggak bisa. Betul. Apa? Ye. Lebih komprehensif ya. Ah, Ye. kita nggak ada. Monggo, setelah itu di sana ditemui, setelah di sana satu Ya. Pak ini di sini dia aja kan nanti kita langsung di sana. Atau sampai dijemput? Kalau mau Ya, dijemput, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Jemput ya, kita bawa sini Kalau- langsung mau ya. Kalau mau nggak apa-apa. Ya, kalau aku- Kalau nggak kita ya, ada jemput mana? dengan patroli kan lebih enak. Suatu nanti ada apa kan kita ada yang dinas. Enggak di sini juga nggak ada masalah. Kalau dia mau Kalau dia mau bawa di sini langsung nggak nggak apa-apa. Enggak usah. Kalau sama kami pasti beliau udah nggak mau. Oh iya, makanya ya, kalau langsung memang aja. mau nganu tapi kalau tidak mau tolong pegang di sana. Iya, iya. Nah, nanti kita jemput Pak. Oh, siap. Ye. Itu Ki. Makasih gitu. Iya. Kita langsung di sana. Kang. Siap. Yuk. Enggak, Pak. Iya. Otomatis kok. Kok mana?
Pakai saja, monggo. Silakan duduk. Lagi Pak. Saya. Ini Siapa? saya Muhammad Nurul. Ini itu. Nggak ada. Apa yang Dari Anda punya? Maluku. Tadi sudah diserahkan sama Mas Amrud di situ Pak, di mana masjidnya. Tidak ada yang lain? Yang ada. Karena sementara ini kan saya sudah. Terus di sini makhluk mana ya? Ya, Jangan mau kemana sini? tadinya mau ke Sekar Bapak. Kan saya dulu mau alatnya ikut di sini, mau langsung mau ngambil sertifikat. Iya. Tapi katanya Ustaz dapat belum nanti koordinasi sama Mas Kamru. Nah, saya sudah pernah di tempatnya itu Pak Mualaf Center, tapi cuma hari. Tujuan Anda di sini mau kemana? Mau ngambil sertifikat. Mas nyambut juga. Terus? Mau kemana lagi? Nggak ada setelah Ada itu. keluarga di sini? Nggak ada. Tidak ada. Setelah itu nanti kita kembalinya kemana? Aslinya mana? Kalau dulu saya kelahiran di sini. Cuman dulu sebelum saya masuk biara. Anda lahir tahun berapa? Ya, Tahun berapa lahir? 61. 61. Masih ada yang di sini? Nggak ada. Maka itu kami waktu setelah kami mengundurkan diri dari misionaris itu saya masuk Islamnya melalui ini. Nah itu karena saya ingin sekaligus dengan makam orang tua. Jadi intinya saya tidak mau memberatkan yang lain-lain. Nah saya itu ingin membentuk malah nanti kembali ke Maluku ke tempat kami misionaris dulu untuk pengembalian yang belum selesai. Nah mungkin mau izin, ini ada permasalahan. Gini, mohon maaf ini. Katanya di sini ada di apa? Ditolong oleh tentara, Pak Tentara. Iya, Ada di sini, bisa dihubungi? nggak ada Pak. Kan itu saya dari Dispintalat itu dari Pak Abdul Saidu, kolonel itu. Nah, nanti merapatnya kalau ini ada keperluan apa-apa dengan pihak tentara. Nah, jadi saya waktu itu langsung masuk mualaf di sini. Berarti di sini pernah ketemu siapa, Pak? Siapa? Pak Nasruddin. Ada di sini. Waktu itu ketemu kan. Karena waktu itu kan kami dijemputnya di terminal. Di terminal. Nah, setelah saya masuk lab, saya tidak bertemu lagi sama beliau. Kalau beliau terakhir pensiunnya kan Purnawirawan. Nah, pensiunnya itu di daerah Maluku Tengah, Pulau Seram. Kalau di Pintal kami adalah ini Pak Kolonel Abdul Saidu, adanya di Matraman di Pintalat Pusat. Terus Mungkin kalau Bapak tentara bisa dikonfirmasi Bapak Abdul Saidu. enggak, saya mau konteksnya. Anda kan di sini, nah menurut keterangan yang saya peroleh jenengan apa di Jogja di istilahnya diterima oleh Pak seorang tentara. Iya, itu di terminal Pak Nasruddin. Terus Langsung dibawa ke saya rumahnya. Enggak. Gimana? Masjid Al-Mutakin. Dan saya masuk mualaf di situ pertama Pak. Tapi tidak dapat surat dari Al-Mutakin ke Masjid Gede. Di Masjid Gede juga tidak dapat surat, tapi dibawa ke Mukalaf Center itu. Mualaf Center. Iya. Terus Nah dari situ kami cuma 1 hari. Karena dari kami Mualaf Center ada kemana? untuk perawatan medis kami. Medis gimana? Ini Pak, ini saya kan sakit. Gimana? Dan saya kembali ke daerah tempat saya itu, di Gimana? tempatnya ibu di Kediri, Monggo Pak. Jadi di sana juga ada beberapa saudara saya yang dari pensiunan tentara dari Koren, yaitu Bapak Sherma Pairin. Sherma Pairin. Iya. Sherma Pairin. Iya. Sherma Pairin ini adalah
kalau terakhir ya di batalion 527. Anda di sana di tempat itu Iya, diri. ya, karena kami sendiri kan tidak punya keluarga Pak. Ayah saya almarhum, ibu almarhum. Terus saudara saya yang satu NTT jadi Romo. Nah, saya adalah yang ragil. Pak, 527 itu Iya. bukan Kediri itu. Probolinggo Pak. Itu tapi ngomong Kediri ya? Enggak, itu nanti kan dari batalion 527 itu di Kediri. Enggak, istri. 527 itu bukan Kediri. Ini Pak, batalionnya 527 itu di Probolinggo. Nah, rumahnya sama istrinya di Kediri Pak. Tapi pensiunnya dia di Korem. Mungkin Bapak kenal namanya Pak Pairun. Itu Nah, ya udah sekarang. Terus Anda punya handphone? handphone. Nah. Iya, tadinya saya pinjamkan dari Al-Mutakin. Nah, jadi saya sendiri itu ingin berkomunikasi. Nah, terus tadi itu mau dijualkan sama Mas Toto. Mau dijual? Iya, karena saya kan tidak punya bekal, Pak. Saya tidak mau memberikan orang. Saya dari pihaknya Bapak ini juga saya tidak pernah menerima supplier telepon dulu. Saya tidak pernah masuk Islam juga. Saya tidak mengarah ke masalah materi. Saya hanya panggilan saja, Pak. Nah, terus Anda bisa menghubungi dari Malang Jogja pakai apa? Iya tadi dari Mas Toto, Pak. Mas Toto. Iya. Mas Toto itu orang mana? Itu jamaah yang dari Al-Mutakin. Saya mulai dari itu tadi dijanjiin mulai jam maghrib. Saya Jadi Bapak hubungin saya pakai HP apa? Iya, Pak. Barusan Hubungin saya pakai HP apa? Iya, Masnya itu pakai apa? Mas Toto. Namanya Mas Toto. Iya, jadi saya sendiri ingin. Bapak berarti nggak bawa HP? Oh, berarti nggak saya? Mas Toto, makanya HP Mas Oh, Toto. iya, betul. Itu HP-nya ada kan? Iya. Bawah itu. Iya. Oh, berarti Nggak bawa bawa. HP. Ini kan punya Mas Toto, Pak. Ini nomor akunnya aja Bambang Supastian kalau tidak percaya. Mas Toto. Ini HP-nya Mas Toto. Iya. Orang Jogja. Iya, jadi saya sendiri tidak bisa Pak, saya menyerahkan kepada siapapun. Kalaupun nanti saya ada berurusan dengan yang berwajib, ya saya nanti awalnya minta perlindungannya sama Pak Kolonel Abdul Saifu Pak. Gitu. Karena saya tidak pernah menyulitkan orang. Iya. Iya, Saya Pak. paham. Saya tidak menuduh Anda menyulitkan. Iya. Orang kan dari tadi saya tidak bilang gitu toh. Iya, karena saya tidak menyulitkan orang. Kok tiba-tiba saya ada urusan dengan dibawa demikian ini kan berarti saya ada masalah. Konfirmasi. Oh iya. Iya kan kita itu konfirmasi. Oh, kita konfirmasi. Istilahnya kita menjaga sikap. Bisa beri Mas Toto ke sini. Apanya Pak? Mas Toto yang punya. Yang punya HP. Nih, tolong dihubungi ke sini. Saya itu tidak mau menyulitkan orang. Iya, oke. Saya cuma Dan dari awal saya daripada Iya. ada informasi yang nggak benar, maka saya klarifikasi di sini. Oh, iya. Nah, gitu loh. Mungkin Nggak yang- ada, saya nggak nuduh Anda merugikan orang lain. Karena saya sendiri juga tidak pernah minta Pak saya. Iya. Cukup. Paham saya. Sini. Dia takmir masjid, Bukan Pak jamaah Pak. jamaah masjid Mutakin. Iya. Ada yang kenal mungkin di masjid itu? Saya ada Pak. Ada di Mas Totonya itu. Kurang tahu Pak kan jamaah dulu. Pak. Coba tanya dulu. Iya. Iya. Mutakin itu benar sih. Pasar Belerjo ya Pak? Inji, itu ada ini yang Pak kalau tidak percaya Bapak sama Bapak Ustadz Aston Mak Rau. Di sini juga ada nomornya Pak Aston Rau. Bapak kalau mau kesini. Kamu itu benar sih ya. Cukup parkir kuwi. Oh, ini ya. Biasanya bapaknya sing sepuh kan ketemu kan. Oh iya, apa kan engko ketemu sapa pun kan. Ya tolong sing mewakili lah.
lain ini. HP-nya bapak itu dibawa Mas Toto langsung jualkan gitu. Iya, sudah dijualkan. Itu cuma laku. Terus Mas Toto ngasih HP ini. Pinjaman Pak. Soalnya saya seharian tadi di situ. Berarti sampai ini bawa HP-nya Mas Toto? Iya. Berarti HP-nya yang dibawa ini Bapak ini HP-nya Mas Toto? Iya. Nomornya Mas Toto, bapak? Ada di sini tadi MPS gitu. MPS itu akun dia itu Bambang Sebastian. Ya, coba dibuka. Ya Allah, saya nggak ngerti Pak, kenapa saya dengan harus berurusan dengan yang berwajib? Kan saya tidak pernah menyalahi dia. Nggak apa-apa, kan kita cuma konfirmasi aja. Kalau ada laporan kan kita konfirmasi, sepertinya biar tidak terjadi sesuatu yang merugikan semuanya. Enggak, saya nggak merugikan. Iya, makanya saya mau konfirmasi Bapak. Nah, itu Mas Toto suruh sini aja nggak apa-apa. Sekalian Bapak tenang saja di sini. Bapak akan duduk-duduk petugas, nggak akan diapa-apain. Iya, dan saya sendiri dari dulu itu tidak pernah merepotkan orang, tidak pernah bergantung sama orang. Betul, iya. Terima kasih. Saya cuma mau konfirmasi aja. Ini juga salah satunya orang yang di masjid situ Pak. Bisa hubungkan Bapak Aston Rauf. Ya monggo. Iya. Kalau mau suruh sini nggak apa-apa. Ini saya panggil Pak. Astagfirullah ya Allah. Ya, angkat Pak. Tunggu sebentar. Berdiri ngomong. Belum Nggak ada tadi. Bapak mau kembali ke Jogja dari tanggal kapan? Ya, Kan katanya ke Kediri toh? sebulan lalu itu saya kan sudah kesini Pak. Enggak, dari Kediri berobat. Oh iya, kemarin. Kemarin. Iya. Terus seharian tadi di masjid. Iya, di masjid masjid itu. Mutakin. Mutakin, Iya. Masjid. Nah justru karena saya disuruh Pak Lim itu suruh nunggu sampai maghrib. Saya sabar nunggu. Pak Lim itu siapa? Yang dari itu Personel kami itu. malah itu. Nah, dari Pak Lim saya suruh nunggu Isya. Saya sabar nunggu Isya. Nah, terus dari Isya nunggu lagi sampai malam. Nah, katanya sudah OTW gitu katanya, tapi sampai malam saya tidak ada. Saya sabar nunggu Pak, karena saya tidak merasa mau menyulitkan dia. Jadi saya nunggu situ, tiba-tiba bawa ini datang. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Bapak hubungi dulu siapa yang Pak Toto tadi. Di nomor itu lihat telepon. Piket malam Pak Arif. Allah ya Allah. Ini MBS.
Atau ada nomornya, saya teleponnya. Ada nomornya, Pak. Oke, berapa nomornya saya teleponnya? MBS 0877 Sebentar. 0877 Ini dengan Bapak MBS yaitu Mas Toto itu. Pak Toto ya. Oh, yang di Masjid Mutakin. Iya. Bukan jamaah, Pak. Jamaah. Bukan pengurus dia. Enggak, tapi jamaah di Masjid Mutakin ya. Iya. Itu namanya Pak Muhammad. J. Ya, Pak Toto itu kenalnya jenengan namanya Pak Nur ya? Kenal saya? Iya, namanya Ya. Pak Nur. Saya kan namanya Pak Nurul loh, Iya. Islamnya, Pak. Iya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. The number that you are calling is not available at... Buatan aktif nomornya. Kalau yang siapa Pak Ma'ruf, siapa namanya? Rauf. Pak Rauf. Iya. Berapa nomornya Pak? Kalau itu pengurus, Pak. Ya Bapak, nomor Pak. Kosong 08 12 Iya. Pak Ma'ruf ya? ya. Rauf. Pak Rauf ya? Ya, Aston Rauf. Afton. Ya, kalau beliau kebetulan sama orang Masjid Kecil itu juga sudah akrab, asalnya Kauman, Pak. Itu dengan tidak Pak. aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah Itu sama Pak Gatot. Mungkin Bapak itu juga kenal Pak Gatot, itu Pak Raden Mas Gatot. Iya. Ini nomornya Pak Rauf juga nggak aktif. Ada nomor lain mungkin yang bisa dihubungi? Nomor lain Pak Gatot aja, Pak. Nggak, Pak Gatot saya tahu. Oh iya, karena saya hubungan itu saja bertiga itu. Iya. Ya, kan linknya cuma situ, Pak. Iya, Dari kalau Pak Gatot itu kan setelah dari Al-Mutakin. Iya, dari Pak Iya, Mutakin. Pak Gatot juga udah konfirmasi dengan kami gitu loh. Itulah kenapa akhirnya bisa ini berhubungan dengan kami kan dari Pak Gatot itu. Kalau nanti di Mutakin, Anda itu cuma singgah gitu. Iya. Itu tidak ada yang kenal ya. Enggak, saya enggak Di pernah. telepon tidak ada yang bisa gitu. Tidak aktif. Nggak bisa minta apa-apa saya dari situ juga, Pak. Nanti. Saya dari situ. Iya, ini bukan masalah permintaan Pak Nur. Oh, iya. Iya, jadi mohon dipahami. Iya, Pak. Iya, belum paham. Iya. Saya kan juga di keislaman belum. Iya, betul. Ya, mungkin kalau ada saran dan masukan ya saya terima. Nah, justru kenapa saya melakukan banyak konfirmasi, kan Pak Nur menyampaikan ke kami membutuhkan identitas. Iya. Ya, itu kan. Ya, saya itu kan memang sudah lama Iya, di Jogja. identitas itu kan harus dikonfirmasi dengan orang-orang yang terdekat, yang mengenal, gitu kan. Karena saya itu dulu yang ada itu kan surat itu, Pak, yang di Pak. Iya, saya paham. Itu surat apa namanya? Surat pengunduran diri yang dari Saya paham di situ. Saya kalau memang nanti bisa dari pihaknya Pak siapa namanya Pak Rauf, waktu Iya. itu kan nanti Bapak dikoordinasi kemarin ada. Ya itu masalah gampang. Ya, ada ibu-ibu dari kecamatan. Iya. Nanti kalau memang diikutkan nomornya siapa. Tapi saya bilang tidak usah dipaksakan, Bu. Nanti saya juga mau mencoba. Ini mau menunggu yang dari Masjid Mutakin dulu? Atau mungkin mau saya buka kronologisnya aja? Saya kira kalau Mutakin tidak ada yang kenal juga. Iya. Kalau dari bapak ini dia cuma duduk situ gitu. Terus ketemu tadi Pak Toto ya. Ya, tapi muslimnya saya pertama di situ, Pak. Pak Rauf itu Pak yang Rauf. mengislamkan saya. Cuman beliau bilang di sini tidak menyediakan suratnya, Pak Nur. Nanti diulangi lagi di Masjid Gede. Itu kapan? Sebulan yang lalu. Iya. Itu Namanya Pak Rauf. Iya, Aston Rauf itu pengurus di situ. Malah kenal baik biasa sama kita walaupun pertama kenal, malah memberikan solusi. Dan nanti kalau ada apa-apa bisa konfirmasi saya. Ini nomor telepon saya. Jadi
tunggu sebentar. Iya. Kita mau cek kalau pengurusannya benar enggak ada. Iya. Kalau pengurus Iya. kita nggak tahu. Iya. Kan runutan untuk membuat identitas dari yang tidak ada identitas itu kan nggak mudah, Pak Nur. Iya. Yang saya sampaikan di gedung itu kan, Oh, iya. kita akan coba upayakan dari mana yang mungkin bisa dilakukan. Oh, Ya, tidak mungkin tidak melewati teman-teman di kepolisian ya nggak mungkin. Ini kan harus namanya orang Proses. ini kan ada proses-proses Ya, itu loh. Bapak mohon istilahnya tadi sudah sabar di sana toh. Ini kita klarifikasi dulu supaya nanti terang benderang. Maksudnya identitas klarifikasi untuk yang mana Pak? Nah, karena tadi Bapak kan bilangnya diselamkan di Masjid Mutakin, Itu sama Pak Rauf. Aston. Iya, Aston Rauf. Itu kan, nah nanti kan kita klarifikasi, benar nggak Bapak? Dulu ke sana. Oh, iya, memang saya Ya, makanya. di situ Pak. Ya gitu. Nanti sebelum Iya, tanya Pak iya. Rano menjelaskan. Mas, sudah. Doni. Mas Doni. Kalau waktu pengambilan saya, waktu Pak Denrem ya waktu itu ya sampai telepon saya menyampaikan untuk skip untuk videonya itu beliau pertimbangannya apa? Video yang mana Pak? Video Itu. maaf nggak boleh ditayangkan itu pertimbangan beliau apa? Oh, itu bukan dalam sini Pak. Dan dari mana? Itu Pak Lepahirin yang di penyembuhan ini di DKT Kediri itu. Nanti kita bahas. Maksudnya jangan jangan dikeluarkan, takutnya Iya. ada permasalahan saja. Yang jenengan itu operasi di rumah sakit DKT Kediri Pak. DKT. Iya. Itu yang dulu pernah apa dengan Bapak ini? Bapak Irin itu adiknya bapak saya Pak. Bapak saya dulu brimob polisi, tapi sudah tidak ada sekarang. Kalau Pak Irin itu dimasukkan tentara itu 527. Tapi sekarang sudah pernah. Purna sudah. Jadi saya aja sekian Pak Lir itu dia nanti Bapak. Tadi di mobil sempat punya saudara di sini Pak. Di mana? Di mana? Daerah sekitar sini kan? Oh, di mana? Yang saya kenal itu enggak, bukan saudara. Saya pernah kenal, dulu pernah ingat itu masih kecil, itu namanya Pak Rahman. Itu dia jago karate, jago silat. Enggak, tadi bilangnya di mobil Pak, tapi saudara. Saudaranya tinggal di daerah mana? DKT. Bukan saudara. Pak Randi. Iya. Iya, itu bukan saudara. Tadi pengakuannya Tadi kami, bilangnya saudara di mobil. dia itu pengobatannya di DKT sini. Dan sebenarnya banyak poin yang tak ambil. Makanya DKT kan sudah. Pernah tahu. Kita kan cuma Kan kecilnya ada gejala aja. Ya, saya kecil kan di ini Pak. Kan Sekolahnya sebenarnya yang bermasalahnya kan bukan masalah minta-minta, tapi membawa TNI itu yang kami permasalahkan. Sudah pernah sebelah 12 tahun ya SD. 12 tahun. Oh belum. Yang kami permasalahkan, yang kami jaga kan karena beliau membawa TNI, bawa Quran di sini. Saya Kan mengaku sama Kapten Sujiwo itu. Victor P-nya Itu yang perlu dihati-hatikan di situ. di pedalaman. Ada kasusnya. Belum. Potensi kan ada Pak. Itu potensi ada. Iya, nanti kan mau saya buka dari awal. Nanti kan bisa didengarkan bapak-bapak. Nah, apakah ada pengingkaran atau tidak kan nanti kita lihat di situ. Mudah-mudahan bisa malam ini bisa tersambung Pak sama Pak Arton. Iya. Iya. Yang saya bisa mungkin identitas Bapak yang ada di KTP. Ya ingatnya Bapak. Seingatnya Bapak. Oh, nama? Iya, nama. Ya kan ada di itu Pak. Iya, Mas Air udah Bapak. Nama Bapak tulis nama
alamat di sana tinggalnya di mana. Tempat tanggal lahir di Jogja berarti nggih. Nama ini yang belum dirubah. Iya. Nama yang asli aja. Sebentar saya. Begini Pak, ini alamat saya terakhir sesuai yang di situ, yang di surat pengunduran diri saya. Di sana masih ada keluarga enggak? Saya misionaris Pak, jadi saya dulu ikut Romo sama Romo Belanda. Iya, Romo Belanda. Kalau misionaris Romo itu enggak punya anak istri. Saya juga belum menikah. Pelda Rasbudin, sedangkan saya menjalani operasi tetis, alhamdulillah. Dari sini dari Jogja merantau sana langsung atau Dari Jogja itu saya kan mengikuti Romo sebagai ini pelayan pastor. Nah itu Mertoyudan Pak. di Mertoyudan. Mertoyudan itu biara. Di mana itu? Situ dekat Assalamualaikum Mbak Sarji. Borobudur. Magelang. Iya, Banyak soalnya. Nggih. Magelang. Oh iya, Mertoyudan itu setelah itu. Nggih. Selamat malam. Assalamualaikum. Mungkin Bapak ini juga pernah tahu sama saya. Saya cuma di luar. Iya, tapi tahu ya saya kan. Nah ini Bapak tanya kebenarannya gitu. Karena saya dulu waktu mau situ kan katanya Pak Rauf di bawah sekretariat nggak ada suratnya, terus disuruh nguatin di Pak Raden Mas Ustadz Gatot itu. Nah kalau beliau kebetulan tadi sebetulnya juga ketemu sama beliau, tapi karena saya itu hanya jamaah, jadi saya habis transit, saya di situ menunggu itu Muslim itu tadi. Sebetulnya saya habis sholat tadi ya sudah, saya mau kembali pakai ini kartu yang mau naik kereta itu Pak. Tapi suruh nunggu katanya nanti ada titipan ya saya kan karena suruh nunggu. Mau kereta mana? Ya nanti ke Jawa itu Pak, berdiri lagi iya. Karena di sini kan beli tiket. ini saya nanti pakai ini dulu Pak. Ini nah ini kemarin juga dari sana dari transitnya 2 kali dari Solo pakai ini Pak. Apa itu? Kartu kereta. Oh ini Pak. Ini kan ada tandanya kartu kereta. Sana itu kemarin. Nah, ini juga masih ada saldonya itu. Itu buat itu Pak, yang kereta komuter, yang listrik itu Pak. Ini kan cuma sampai Sungguh, sakit. Iya, nanti kan estafetnya gitu Pak. Karena saya kalau pembekalan itu memang seperti itu. Nanti kalau ini ya apa yang ada kami jual. Saya nggak mau merepotkan orang. Tidak pernah saya minta-minta sama masjid. Kalau Pak Toto ini kan tepang Pak. Toto. Yang jamaah di Masjid Utakin. Bapak siapa ya? Toto siapa Pak tadi perkenalan sehingga Anda dikasih HP itu? Iya, itu Pak ini kalau nama lengkapnya saya tidak tahu. Nah, kalau itu Bambang Subastianto. Nah, panggilnya Mas Toto. Nah, tapi kalau yang saya kenal di situ, kenapa saya transitnya ke situ? Karena saya dulu mualaf pertama di situ, Pak. Mau ketemu sama Pak Kaji Ustadz Aston Rauf. Tapi katanya yang parkir itu yang pakai seragam merah, coba aja ditunggu Pak sampai asar atau maghrib karena beliau itu mungkin libur. Oh ya, punya nomornya saya dikasih sama beliau. Nah, saya hubungin 2 kali, saya WA, saya sampaikan sama beliau saya ingin silaturahmi. Sempat dihubungin? Iya. Sempat WA? Iya, cuman enggak ada balasannya. Bisa lihat WA? Apanya? WA-nya ke Pak Toto. Ya pakai yang sama nih saya jual itu Pak. Nah kok Anda bisa, berarti Anda ketemu tadi? Sama kasih HP sama Pak Toto. Saya ngasih HP kapan?
Tadi Pak, dipinjamin saya itu kan dijualkan saya. Kan tadi berarti Anda ketemu Pak Toto? Ketemu, orang jamaah kok Pak. Tapi kalau Pak itu, Pak Aston belum. Maunya saya ketemunya Pak Aston, bukan Pak Toto. Kan Pak Toto kan cuma jamaah. Afton Rauf. Nah, itu yang mengislamkan saya pertama. Nah, di situ saya mengenal Jogja itu dari situ. Nah intinya dari situ saya dilimpahkan ke Pak Ustadz Raden Mas Gatot untuk bisa pengislaman lagi, mendapatkan surat. Nah, saya tidak ada identitas Pak, yaitu suratmu, surat jalannya dari Maluku ada, saya serahkan. Nah setelah itu baru ya sudah nanti biar dibina oleh itu tadi mualaf oleh sana. Nah, karena saya itu di sana sehari juga tidak ingin merepotkan, saya menginap sehari. Nah, jadi saya pamit Pak. Bang di sana ada Pak Aston itu Pak. Ada. Aston Lakof. Iya. Cak Mer di situ gitu. Iya, kepala kantor. Kepala kantor. Kepala kantor BMT. Kepala kantor masjid. Kepala kantor masjid. Al-Mutakin. Nggih. Mas, ini kan sudah mulai nggak paham toh? Mulai ceritanya, menurut cerita Bapak kan jadi ngap. Bapak Yunus. Pak Yunus. Nggih, mengatakan Bapak saya Doni dari Mualaf Interview Jakarta. Jadi cerita yang kami terima dari Pak Nurullah yang atas nama lamanya Pak Joko, itu. Jadi beliau ini kan mengaku ngapunten deh dalam ini. Beliau ini kan dulu mengaku ke kami dulu sebagai misionaris di daerah pedalaman Sulawesi, kan begitu? Di mana? Di mana? Pulau Seram. Nah, mohon maaf, Maluku ya? Iya. Pulau Seram Maluku. Nah, beliau ini suatu hari, mohon maaf, awal lebih cerita dulu beliau tuh aslinya di Jogja. Lahirnya di Jogja, terus sampai umur 12 tahun, gitu kan? Sekolah di Bobkri ya? Bobkrinya sampai SD Pak ya di Bobkri baru ikut seminari ya di Bobkri, terus ini sampai 12 tahun beliau diminta lah oleh Romo untuk disekolahkan di seminari menjadi calon pastor. Terus di daerah mana Pak? Mertoyudan. Nah selama itu menurut pengakuan beliau, selama di seminari itu tidak diperbolehkan ketemu dengan keluarga dan sebagainya. Ini yang kami terima. Sampai akhirnya beliau lulus dari sana dan melakukan namanya pelayanan ya. Ya, misi katekis namanya. Misi katekis dan sebagainya. Ini seperti itu. Dan bahkan beliau sampai ke Vatikan. Kan gitu Pak? Ya, di Vatikan saya sebulan ikut Romo Victor Klein. 1 bulan atau 1 tahun? Apanya Pak? Di Vatikan. Iya, di Vatikan itu kan pertama 1 bulan dengan Victor Klein. Setelah itu dengan bersambungan dengan Romo Erik, itu saya 1 tahun. 1 tahun di sana, terus akhirnya. Tapi pelayanan untuk keluarga pastor. Ya, keluarga pastor, sampai akhirnya ditugaskanlah ininya sampai ke Pulau Seram. Ya, Pulau Seram, Maluku Tengah. Ya, daerah pedalaman Maluku Tengah memiliki target harus bisa, mohon maaf, mengkatolikan. Berapa Pak targetnya adalah 100 kakak, tapi beliau sudah dalam waktu 1 tahun ya 10 tahun 10 tahun. Terus dalam 9 tahun ya bisa mengkatolikan sekitar 124 kakak sampai akhirnya karena prestasinya beliau inilah maka dibuatkanlah gereja atas nama Bapak di sana, kan gitu? Bukan atas nama Bapak Pak? Pemberkatan. Gerejanya namanya siapa? Namanya itu gereja pedalaman untuk Maluku Tengah. Enggak nama gerejanya? Nama gereja Katolik.
Iya, karena ada tertera di situ Pak, gereja Katolik. Enggak, yang waktu Bapak sampaikan ke kami kan Marcelinus. gereja Iya. Marcelinus. Nah, seperti itu. Nah, terus suatu hari intinya, suatu hari beliau ini sakit. Sampai jatuh pingsan 3 hari ya Pak ya? Ya. Jatuh pingsan 3 hari dan begitu sudah siuman, intinya ditolonglah sama anggota TNI di sana ya. Iya, Purnawirawan. Purnawirawan. Namanya Pak Hari dari. Pak Hari. Dia merangkap kepala desa karena teritorialnya di situ. Ya, ya intinya seperti itu. Terus yang kami terima yang ada di rekaman video kami, ada di kantor kami. Terus kan karena beliau itu, kamu itu sebenarnya sudah mati, dikatakan seperti itu sama yang Ya, tapi kamu tidak diterima kan gitu. Sakitmu adalah kamu ada diazab dan saya akhirnya kembali, akhirnya masuk Islam kan gitu. belum masuk Islam Pak. Belum masuk Islam. Kan masuk Islam di sini. Pak. Ya, intinya terus kan mengatakan ingin masuk Islam Iya, ataupun masuk Islam. Nah, akhirnya mengundurkan dirilah dari misionaris itu. Berdasarkan kalau tidak salah saya melihat dari video itu, nah karena keinginan untuk masuknya mengundurkan diri itulah, kan beliau istilahnya mencari keamanan kan gitu, betul? Perlindungan. Nah, dilindungilah sama teman-teman TNI di sana. Ya, di sana. Gitu kan. Nah, kenapa beliau tidak memiliki identitas? Konon menurut beliau yang dimiliki adalah KTA karena beliau ini istilahnya sebagai utusan dari Vatikan. Bukan utusan Vatikan, apa namanya? Salah paham Bapaknya. Ya, apa namanya? Karena saya dari 12 tahun itu kan sudah ikut beliau. Ya. Akan sampai di Vatikan. Jadi sedangkan KTP itu kan munculnya umur 17 Pak. Nah, saya selama umur 12 tahun itu sudah tidak ke masyarakat sipil kan Pak. Jadi itu adanya KTA. KTA itu untuk daerah transmigrasi. Iya, transmigrasi. Baik. Di situ semua Pak, kalau transmigrasi itu KTA, bukan KTA. Ya, Makanya pengunduran dari saya yang di surat itu Pak, sertifikat dari itu. Ya, mungkin suratnya bisa ditunjukkan ke Bapak. Pak Yang asli? Sudah saya serahkan ke diri itu pergantian KTP itu Pak. Saya artinya untuk memunculkan KTP. Enggak diserahkan ke siapa? Di Kediri. Kan makanya kemarin saya ke Kediri. Baik, Kediri. Oke lah. Oke, Kediri. Jadi tapi salinannya ada di Pak Raden Mas Gatot. Ya, Nah, dari situ kalau yang saya terima adalah karena Bapak itu punya KTA dan Bapak itu istilahnya orangnya Vatikan lah. Itu yang disampaikan ke kami. Mungkin ada di video, Mas. Tapi ada di video. Salah paham Pak kalau. Enggak, itu kita menerima dari Bapak sampaikan ya. Itu ini nanti alurnya ada lagi. Nah, dari situ makanya terus waktu Bapak sudah mulai masuk Islam dan meminta perlindungan, dilindungi sama teman-teman TNI di sana, dan teman-teman TNI kan menanyakan bahwa Bapak pengen kemana. Bapak menjawab bahwa saya pengen ke Jawa, ke Jogja, karena orang tua saya dimakamkan di sana. Betul deh? Nah, mengatakan ke kami bahwa memiliki keluarga, jangan disangka dulu ya, memiliki keluarga di daerah Gondomanan yang kayak ada gereja itu loh Pak Doni, ini maksudnya. Ya, yang ada gereja. Nah, ya, nah di situ. Tapi, ya, mohon maaf, karena saya itu sudah mengundurkan diri, maka dari komunitasnya Bapak yang lama sudah menginformasikan, boleh dikatakan ke seluruh jaringannya, intinya Bapak ini sudah tidak melakukan tugasnya di misionaris itu. Nah, begitu sampai sini, ini saya masih ingat betul berbicara saya di teras MCY, begitu sampai sini Bapak belum masuk rumah sudah ditolak oleh keluarganya. Karena saya tanya, kok keluarganya nolak, kenapa? Karena sudah tahu informasi bahwa saya sudah keluar dari pelayanan, oke, dan sebagainya, macam-macam. Tapi waktu Bapak ke Jogja itu sudah diminta dari teman-teman TNI di sana, dimanapun di sana langsung hubungi Korem. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Korem. Betul ya Bapak ya? Nah, mengatakan seperti itu. Nah, Korem terus saya tanya, loh Bapak di Korem sini dengan siapa? Dengan Bapak Kapten Sujiwo, betul?
Mujito Ya, atau Sujiwo? Yang asli dia ada orang Boyolali itu? ya itu Mujito. Mujito ya. Yang waktu juga sama Bapak ini siapa namanya Nasruddin itu. Pak Nasruddin. Ya. Pak Sujito. Ya. Nujito. Mujito. Mujito. Beliau masih aktif. Enggak juga purnawirawan Pak itu. Kan komunitas di sana itu Paham. Loh kan Bapak waktu, oke saya teruskan dulu. Bapak mengeluh kan ada sakit. Iya. Ada sakit. Nah dari kami dari kami kan ingin dibawa ke rumah sakit. Tim kami Minta kan Pak? iya betul. Ini tidak ngomong masalah minta atau nggak minta gitu loh. Tim kami saya pengen melakukan asesmen melihat langsung, tapi beliau tidak berkenan. Oke lah bawa ke rumah sakit. Tapi katanya beliau ini nanti jangan, nanti ini kami yang nangani dari Korem atau dari teman-teman TNI, Pak Mujito atau Pak Sujiwo. Kami mendengarnya waktu itu Sujiwo gitu ya. Nah terus berpamitanlah, intinya minta diantarkan, nginap kami tempat kami semalam, minta diantarkan ke Korem. Tim kami mengantarkan ke sana, tapi lewat pintu samping atau apa, dan tim kami istilahnya tidak diperkenankan untuk mengikuti. Oke, sudah ditunggu sekitar 1 jam, kok tidak ada muncul lagi. Tim kami langsung menuju ke Korem, menanyakan apakah ada seorang laki-laki yang masuk ke sini. Mohon maaf, itu disampaikan bahwa tidak ada orang yang masuk ke sini, kan gitu dan sebagainya. Dan kami pun tadi juga terus dari situ kami mengambil catatan, maka karena membawa institusi dari TNI dan bersahadat di tempat kami, maka kami berkewajiban untuk melakukan klarifikasi, kan gitu Pak Arif. Klarifikasi, dan yang disebut namanya itu tidak ada di Korem, begitu Bapak ya. Kalau yang nasib saya tidak tahu Pak ya. Saya kan dari purnawirawan Pak. Ya enggak, kami kan menerimanya Bapak bilangnya di situ mau ketemu sama Pak Mujito atau siapa ya. itu. Nah Pak Mujito itu di sini apa di mana? Saya suruh menunggu kan di Korem Pak. Gimana? Di Korem Pak. Korem sini. Iya. Pak Mujitonya ada di sini berarti? Iya, konfirmasi terakhir itu kan di Korem Pak. Waktu kan itu saya di dalam kan telepon itu Pak. Di dalam telepon gimana maksudnya? Waktu sama Bapak kali jelas salah, saya di dalam mobil itu. Saya nggak ikut di mobil itu. Saya nggak ikut, saya nggak mengantar. Nah di situ itu Pak Mujito. Nah, Pak. Iya, ya kami kan telepon nggak ada yang tahu ya telepon dengan siapa. Tapi nama-nama yang disebutkan Bapak itu Purnawirawan Mujito ada Pak. Di Korem sini tidak ada Bapak. Ya, tidak ada. Nah, dan dikonfirmasi sama tim kami, Bapak tidak pernah ke sana. Tidak pernah datang. Masuk ke dalam. Iya, saya nggak masuk ke dalam Pak. Iya. Saya kan tanya waktu itu ada PM kan yang di depan itu. Pak, ini saya bisa ketemu dengan Bapak Mujito. Itu namanya. Pun nggak ada nama itu. Yes, apapun itu oke dan sebagainya. Lalu saya kemusakin lagi tuh Pak di situ. Ya, itu nanti dibicarakan nanti. Nah terus dari situlah kami terus melakukan konfirmasi, bahkan sampai ke tingkat Kodim. Nama-nama ini tidak pernah ada, kan gitu Pak Arif. Ini Pak Arif dari Kodim, gitu kan. Tidak pernah ada. Nah, karena mengatasnamakan, meminta perlindungan dari TNI dan Bapak menceritakan nanti kalau saya ketemu, kan masih ingat kan sama saya, kalau saya ketemu sama tim dari Vatikan itu, saya akan langsung diambil. Kan saya tanya, loh emang bisa langsung ngambil gitu? Loh saya kan di bawah Vatikan, nanti dia akan berbicara masalah hukum, jenengan nggak bisa apa-apa. Masih ingat berbicara seperti itu dengan saya di teras? Baik, mohon maaf Bapak, saya advokat dan saya paham hukum. Nah gitu ya. Nah dari situ ini banyak ini yang dari kami. Akhirnya kami konfirmasi, semua tidak terkonfirmasi. Intinya tidak ada. Terus Bapak mengatakan hari ini telepon Kelim kan tadi. Intinya Bapak sudah operasi, ya kan? Bapak mengakunya di mana? Saya di Kediri. Di Kediri apa di KT Suroto? Sutarto. Iya kan ke Pak JKT Sutarto. Iya. JKT Sutarto itu kalau nggak salah yang di dekatnya stasiun Lempuyangan ya Pak. Bukan. Kota Baru. Ya. Ya. Karena rekaman Bapak itu masih ada di sini Pak. Bapak tadi mengatakan Bapak operasi di sana. Enggak, operasinya di Kediri Pak. Itu kan ada
gambar saya di ruang. Wah enggak, kalau gambar bisa di mana aja Pak. Itu kan terkonfirmasi dari suara Bapak sendiri di situ, gitu loh. Nah dari situ intinya harus kami mengkonfirmasi ke teman-teman baik dari TNI maupun Polri, ini ada orang seperti ini tanpa identitas, ya kan? Tanpa identitas, meminta perlindungan, katanya dapat perlindungan dari TNI. Nah, kan ini seolah-olah, mohon maaf Bapak meminta perlindungan dari TNI dari komunitas Bapak yang lama, seolah-olah ini kan TNI dihadapkan dengan agama Bapak yang lama. Enggak, itu yang muncul dari narasi Bapak kan gitu Pak Arif. Narasinya munculnya seperti itu. Dan kebetulan bersahadat di tempat kami. Maka sudah kewajiban kami untuk melakukan konfirmasi itu. Padahal ya non sewu Pak. Ini sebentar, jangan dipotong dulu. Nah dari situlah akhirnya kami mohon petunjuk dari teman-teman kepolisian. Karena apa? Bapak tidak beridentitas. Nanti kalau kami tempatkan di mana juga salah toh Pak Polisi? Karena tempat orang yang tidak beridentitas itu ada yang domainnya adalah domain-domain dari teman-teman dinsos kan gitu Pak. Nah itu, akhirnya kami minta petunjuk. Dan tadi kenapa kami lambat datangnya? Kami melakukan konfirmasi dulu semuanya ke Korem dan sebagainya. Oke, kita dapatkan di sini, monggo silahkan diklarifikasikan di sini karena dari teman-teman kepolisian lah yang lebih memahami alurnya ini bagaimana kan gitu Bapak. Seperti itu dari kami seperti itu Pak. Gitu. Tapi menurut saya tidak bukannya membelakan diri Pak. Saya ininya tidak dari awal saya tidak bertujuan untuk mengharapkan sesuatu. Betul. Ini tidak ada membicarakan itu gitu loh. Nanti kan ada kesalahpahaman. Kira saya nanti untuk mencari sesuatu itu dengan cara begini. Gitu. Betul. Betul. Saya bisa sama sekali di rumahnya Pak itu juga saya tidak pernah. Pak Polisi sudah paham tadi sudah matur Pak Polisi kok di tempat kami tidak ada meminta apa-apa. Iya, saya juga. Tapi posisi Bapak ini adalah tanpa identitas Pak. Oh ngerti nih. Gitu loh. Iya. Tanpa identitas dan membawa nama TNI kan gitu. Nah ini yang harus diklarifikasikan di situ, membawa nama Masjid Al-Mutakin, membawa nama. Memang Islamnya saya. Iya betul. Tapi kan yang Bapak sebutkan kan menjadi catatan semuanya gitu. Ke Masjid Gede Kauman kan gitu. Nah seandainya ada apa-apanya Bapak, kami tidak tahu, terus kami dikonfirmasi, kami mau jawab apa kan gitu. Terima kasih. Itu makanya, gitu makanya jenengan datang ke sini ini bukan berarti mau dipenjara ndak gitu loh. Tapi kan harus diklarifikasi jenengan itu dari mana, tujuannya kemana. Isi hati saya tujuannya cuma satu. Aduh untuk mendapatkan sertifikat itu. Betul. Karena nanti saya itu buat setelah Muhammad Nurullah itu saya nanti balik ke Kediri itu mau diupayakan sama Pandik Bayirin. Betul. Di sertifikat di sertifikat itu ada logo kami Bapak. Gitu loh. Ada masjid Pak. Sertifikat Masjid Gede Kauman itu mualaf senternya kami. Tapi saya katanya Pak Gatot tadi bilangnya gini Pak. Ini bisa dicatat. Iya ya. Kata Gatot saya tidak bersinggungan kalau dengan mualaf center. Nanti sama mualaf centernya ada pengurusnya sendiri. Karena yang di sini kan Pak Nurullah itu saya hadapkan Pak Yai yang mengikrarkan itu yang dari keraton itu adalah DKM. Jadi apa itu DKM? DKM itu pengurus masjid. Jadi pengurus masjid dengan pengurus mualaf bicara katanya begitu Pak. Itu dan logonya saya tidak ngerti. Jadi gini ya Pak, saya rasa kok yang Allah besok saya konfirmasi ke Pak Gatot karena Pak Gatot itu adalah bagian dari kami. Jadi seolah-olah kok kayaknya tidak mungkin mengatakan seperti itu. Tapi coba mungkin atau mungkin pemahaman Bapak yang salah. Kemarin Pak. Datang saya konfirmasi. Jadi intinya sertifikat itu ada logo kami. Masjid Gede Kauman itu persyaratan pasti dengan kami. Nah kalau ini sertifikat ini jenengan bawa, ya nanti ada mungkin pas jenengan sakit di jalan, sakit di sini, akan menghubungi kami. Dan kami tidak terkonfirmasi Bapak ada di mana kan itu membingungkan kami juga. Dan Bapak butuh namanya identitas dan sebagainya. Maka tidak mungkin kami langsung nanti cetak KTP sendiri, malah kami masuk penjara Pak. Kan gitu. Gitu loh. Karena Bapak itu membawa nama TNI, membawa dari Vatikan, membawa nama Katolik, membawa nama ini semuanya.
agama tuh krusial Pak, riskan. Menurut saya nanti saya nggak bisa mendapatkan surat itu. Bisa, siapa bilang nggak bisa? Bisa gitu loh. Bisa, tapi sebelum mendapatkan itu kan Bapak harus terkonfirmasi dulu. Tujuannya Bapak itu kemana, siapa yang bisa dihubungi, siapa pernah ketemu dengan siapa, kan gitu. Itu loh Pak. Jadi Bapak jangan salah paham dulu gitu. Saya nggak pernah paham Pak, saya terima kasih itu berdalikan. Kemarin saya pertama datang itu masuk kereta, saya salah jam 8 malam ya. Saya nelpon Pak Raden Mas Karto. Saya tanya, kebetulan kan dulu dikasih nomornya. Terus saya telepon, oh Pak, ini Pak Nur ya? Iya, saya Pak Nur. Pak mau minta izin, kan saya sudah 1 bulan waktu maaf itu. Oh iya, nah terus bagaimana? Itu apakah saya nanti bisa mendapatkan surat itu untuk saya nanti mendaftarkan sebagai nama Islam di KTP? Oh bisa Pak, tetapi gini, yang penting besok saya tes dulu, dites sholat. Nah, setelah itu bacaan yang 3 itu yang sudah biasa dibawakan sholat sudah dikuasai. Sudah Pak, jadi sudah saya sebutkan di depan beliau. Kalau itu teknis di MCI, insya Allah kita bisa bicarakan nanti. Dan satu lagi Pak, 1 bulan kemarin handphonenya Bapak dibawa siapa? Handphone yang di Mas Toto? Handphonenya Bapak? Ya saya bawa. Oh gitu. Waktu Mas Toto? Enggak, handphonenya Bapak sendiri. Iya, kan di Mas Toto Pak, waktu saya jual. Waktu Bapak perawatan? Perawatan itu Mas Pairin, karena Mas Pairin itu sebagai orang di sana, di Purnawirawan juga ini saya. Di Kediri? Ya, jadi katanya Pak Irin untuk sementara Habibun dan Kediri gitu. Oh gitu. Pelda beliau? Ya Pelda ininya, pensiunnya Pak. Oh gitu. Kalau yang Pelda satunya namanya siapa Pak? Iya, itu temannya Pak Nasruddin. Pak Nasruddin? Pelda juga, pensiunnya juga Pak, juga pensiun semua. Di Kediri ya? Ya. Pak Pelda Nasruddin. Bapak Pelda Nasruddin. Ini suara Bapak toh? Saya menjalani operasi tetis, alhamdulillah sudah rampung dan mulai sehat. Dan saya ingin berkomunikasi dengan Bapak Ustadz Lim. Iya Pak, itu ini Pak Pelda Nasruddin dengan Pak Lek saya, Pelda Pak Irin. Pelda bukan Pelda, yang sini Bengkok juga, Bengkok atas Bengkok 1. Nah itu sebagai Purnawirawan. Memang pensiunnya kebetulan beliau dari Korem juga. Bapak Pak Irin ini pertama batalion 527. Sebentar, kita kembali aja waktu Bapak itu pulang dari Jogja, dari Maluku ke sini kan diminta menghubungi Korem. Iya. Siapa yang dihubungi Bapak? Yang pertama. Yang sampai Jogja ini yang katanya Bapak menghubungi orang Korem itu loh. Ya Pak Mujito itu Pak. Pak Mujito itu ya. Nah, Pak Mujito itu ada teman saya lupa lah. Pak Mujito punya nomornya Pak? Enggak punya saya Pak. Udah Bapak nelfonnya gimana? Itu teleponnya saya jual itu loh Pak. Oh, itu gitu. ada nomor Pak Mujito ada. Oke. Terus ya kalau mungkin salah. Pak Mujito itu di Jogja? Di Jogja. Berarti Jogja. Tahu rumahnya di mana Pak? Saya kan baru sehari waktu itu Pak. Pak Toto. Ya, jadi gini Pak ya, kalau saya sudah mendapatkan bapak-bapak. Oh, mboten. Ini harus memang harus dikonfirmasi. Saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf. Kalaupun saya nantinya tidak mendapatkan sertifikat ini, saya juga tidak akan memaksakan kehendak. Makanya saya tanya sama Mas Gatot itu. Oh bisa kan, tapi nanti sudah Iya bisa kok, bisa. Tapi kalau nanti memungkinkan ada hal-hal yang kiranya saya bersalah, saya mohon maaf. Iya, enggak. Kita tidak mengatakan bersalah di sini. Sertifikat bisa, ini bisa. Cuman ini loh. Tadi siang Pak. Enggak mau ketemu lagi kapan rencana? Insya Allah ya besok. Besok di Mutakin. Pak, padahal hari ini akan pergi ke Kediri. Iya, kalau nanti besok kan saya ngomong itu. Kalau saya nanti di sini tidak boleh transit, saya nanti di stasiun itu dengan saya punya kartis. Saya, ya kartis di saya itu nanti saya buat
pulang ke Kediri nanti pakai transit Pak. Transitnya di Iya. apa? Jebres. Ya, di Jebres itu nanti baru naik Pak bis lagi. Totok niku wonten Pak Yunus di Itu jamaah. Jadi saya sholatnya salah. Saya cuma kenal apa ya? Kenal gitu aja. memang ada. Iya. Tapi kalau ini Pak, tapi yang mengurus aslinya itu ya sudah itu yang saya ditarik ke pengajian banyak itu Pak Kaji Rauf. Aton Rauf. Terus di situ ada namanya Pak Kiai siapa Pak Agung ya. Nah itu lagi ceramah. Nah, itu bahkan mungkin di situ ada dokumen saya di situ. Bahkan Bapak Kaji Aton Rauf itu waktu mengkikakan saya itu salah bicara, salah kalimat diteruskan Pak Kiai itu kan kata Pak Ji. Saya nggak ngurangin Pak. Iya, mboten nggak ada yang ngurangin Bapak, jangan bicara gitu. Ya. Intinya kalau di Jogja itu nggak ada teman-teman TNI yang bisa dikonfirmasi. Ada kan tamu di sini Pak. Nggak ada ya. Yang Korem itu Pak Mujito itu nggak bisa dihubungi juga ya karena Bapak nggak punya nomornya. Dengan HP yang terjual bisa. Kan di mobil itu waktu diantar itu saya Pripun Pak? teleponan sama dia. Iya, karena nama-nama itu tidak terkonfirmasi di Korem maupun di Kodim Pak. Purnawirawan juga. Iya. Kalau yang aktif saya belum pernah berkomunikasi dengannya kan. Iya, Karena iya. saya juga bukan dari keluarga kesatuan. Iya. Kalau memang bapak saya dulu Brimo. Iya, Mbatan, karena Bapak selama bersama mau diujuk Bapak. Selama bersama kami itu tidak pernah mengkonfirmasi bahwa di sini itu sudah purnawirawan. Gitu loh ya Bapak ya. Tapi mengatasnamakan langsung ke Korem. Maka persepsi kami adalah kan beliau aktif di situ. Ya, Pak. Beliau masih aktif, maka harus kalau ada kekurangan saya mohon maaf karena mungkin ya, di samping saya juga usia juga, tapi kadang-kadang saya itu dengan seperti ini aja saya sudah mulai panik Pak. Iya Pak, saya kan pikiran punya darah tinggi ya. Jadi saya masih kadang-kadang kalau sudah ini kok urusannya jadi gini enggak. jadi Kok bapak kan kemanapun kalau nggak ada identitas akan berhubungan dengan kepolisian pasti itu. Iya Pak, kalau ngerti. Pasti itu. Makanya saya lebih hati-hati. Saya kan sendiri tidak mau banyak berminta-minta. Iya, Mbatan nggak ada yang ngomong bapak itu minta, nggak ada di sini. Dari tadi nggak ada membahas itu gitu loh. Tapi kan menanyakan ini bapak ini siapa, mau kemana, untuk apa itu yang mau dikonfirmasikan di situ. Bapak yang bimbing siapa Pak? Ya Pak. Sama ini yang bimbing siapa? Untuk Membimbing ya. sholat, untuk baca apa, yang bimbing siapa? Buku Pak. Sekali buku loh. Buku. Saya dari buku. Loh, sebelum bapak masuk Islam udah bisa baca Al-Fatihah? Belum bisa. Saya waktu di Islam kan belum bisa Pak. Belum bisa. Ya, sebulan ini saya di Kediri itu belajar sama Pak Le. Nah, Pak Le saya ya, sama Pak Le Pairin. Nah, itu bisa Al-Fatihah, Ikhlas sama Anas. Bapak cerita sama-sama sebelumnya. Saya ditunggu dan beliau sedang acara di Sleman, saya diminta untuk masuk ke dalam. Lalu diantarkan sama teman-teman waktu itu. Monggo Bapak. Itu loh Pak. Iya. Kan Bapak juga tidak ikut waktu itu. Saya tidak ikut memang. Bahkan saya tanya. Ya sampun, kalau saya dinilai begitu, saya Pak, saya salah Pak. Tapi saya tuh yang waktu di dalam mobil itu 3 orang, saya tuh pesawat dan rem kan berarti masih sahabat ya. Ya, saya bilang Mas Lim untuk mengantarkan. Iya. Kalau Pak Mujito Pak memang itu purnawirawan. Ya, itu tidak aktif. Ya, kalau saya dimasukkan kanan kiri ya mungkin saya juga agak bingung Pak, karena masalahnya saya juga bagaimana yang mengartikannya, nanti saya sangkanya terlalu banyak ketili-tili nyelun sewu. Terus apa yang mungkin sekarang bisa saya jalankan, kalaupun saya harus mamanya saya itu nun sewu, saya itu nanti harus pulang ke Kediri tanpa mendapatkan sertifikat, saya juga tidak. Oh Bapak. Karena saya nun sewu nomor 1, saya tidak menyalahin orang berminta-minta di masjid. Betul. Nah, karenanya itu Pak, nanti ini hemat pikir saya. Iya. Jangan sampai nanti itu Pak Nurullah itu bilang ini supaya minta dana gitu. Kami sudah ngomong sama Pak Polisi kok, kami nggak pernah dimintain dana kok.
Ini Pak Pak. Oh iya. Nurullah. Iya, Muhammad Nurullah. Pak Muhammad Nurullah. Injil Pak. Tadi dari Mualaf Center. Mualaf Center itu kesini Iya. ingin memperjelas istilah identitas Bapak yang sebenarnya. Ya, itu. Kami dari pihak kepolisian kan punya kewenangan itu. Injil, Pak. Nah, Injil. makanya Bapak saya suruh Mas tadi untuk dibawa ke sini itu untuk klarifikasi. Oh, iya. Karena mengeluarkan surat sertifikat mualaf itu juga bukan sembarangan. Mesti harus dari Mualaf Center yakin betul-betul Bapak siapa itu Bapak. Iya. Makanya dikonfirmasi dari pencari ini. Bapak tadi ngaku di sini dengan dan rem atau dari TNI, kan kita juga undang Bapak yang dari TNI untuk menyampaikan supaya di kemudian hari tidak ada sesuatu hal seperti yang saya, bukan yang istilahnya nyun sewu ya, ada efek lain di yang istilahnya Bapak lakukan ini bener nggak kira kalau saya berarti kalau Bapak bener menghubungi oh ya kita mulai, oh ya benar Pak itu, nah berarti kan Bapak benar-benar identitasnya dari sana seperti itu. Jadi di Mualaf Center ini juga akan menambahkan keyakinan mereka siapa Bapak sebenarnya, gitu. Karena mereka juga punya kop istilah itu, nanti kalau semua Bapak dikasih sertifikat, kan Bapak membawa itu toh, sertifikat mualaf. Nantinya, sertifikat itu apa Mas? Ya sertifikat Ya, mualaf. sertifikat lah istilahnya toh. Itu kan nanti akan bawa-bawa. Ya, dipakai untuk Pak memunculkan saya nanti. Nah, maksudnya seperti itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nyun sewu nanti supaya juga tidak disalahgunakan. Nggih. Paham nggih, Pak? Nah, dia nasi Jawa nggih, kula ngomong nggih Jawa. Maksudnya seperti itu. Jadi Bapak enggak berpikir nek aku ngapusi donor ini kan nggak ada di situ, dan mungkin dari Mualaf Center akan membantu saya kira. Kalau identitas Bapak itu jelas, valid, itu apa yang Bapak ceritakan benar, itu kan saya kira kita sesama yang saya Muslim itu kan saudara toh Pak. Iya toh, iya betul Pak. Nah kita mesti akan bantu sebaik mungkin karena Bapak sudah mualaf. Masuk seorang mualaf baru bisa nganu terus sertifikat dijarke itu malah yang ngasih sertifikat itu saya kira nggak benar kan gitu, harus memberikan bimbingan dan sebagainya lah yang seutuhnya ada supaya biar nanti jadi mualaf yang sebenarnya gitu Pak, yang istilahnya nanti kalau udah di mualaf Bapak itu malah saya kemarin udah pusing kita kalah ya dari kecil gitu. Katanya kemarin kan seperti itu kan gitu ya saya dari ngaji seperti itu, saya pernah ngaji istilahnya kalau mualaf malah lebih suci dari kita, ini saya dari lahir saya Muslim itu gitu itu kan Bapak masih ingat yang saya sampaikan, Bapak butuh identitas, ayo kita upayakan dengan jalannya yang sesuai. Saya pesen jangan sampai punya KTP yang abal-abal kan gitu. Saya pernah pesan kita harus upayakan dengan abal-abal apa Mas? Intinya kita harus mendapatkan identitas yang resmi kan itu saya bilang. Kalau KTP kan pasti resmi. Ya semoga ada, mungkin kalau ada oknum-oknum yang melakukan penipuan banyak Pak. Bapak ngerti-ngerti, oh saya bisa bantu, ngerti-ngerti muncul KTP, begitu Bapak pakai malah ketangkep, siapa yang jaminan? Nik sekarang itu satu seumur hidup. Iya. Kalau katanya Pak Irin gini Pak, kalau KTP yang sekarang itu tidak bisa dipalsukan gitu katanya. Iya, niknya nggak bisa dipalsukan, tapi kalau barangnya aja tempat sablon bisa bikin gitu loh. Nah itu kan saya udah ngomong nanti. Kita kan ngurusi banyak kesehatan ya Pak. Nah mereka itu kos ngontrak terus nipu ngambil barang terus lari gitu, mereka meninggal KTP otomatis. Nah, itu KTP-nya itu bodong itu buat ternyata kita cross check lewat online komputer itu tidak terdaftar. Ya, itu milik orang lain atau buatan kita kan paham Pak. Jadi urutannya gimana itu kan dari internet kita. Kita lihat aja KTP-nya bagaimana itu. Ini daerah sana itu. Kalau kita tidak paham kan kita sudah ada kependudukan. Bener enggak ini KTP? Kan gitu. Oh ini sebetulnya KTP sana apa kok ini dibuat alamat sini ya? Nah, mereka yang
Riba berarti ini penyalahgunaan. Bisa itu Pak, apa toh sekarang nggak usah duit aja bisa dipalsu kita, nah, gitu. Maksudnya dari rekan-rekan mualaf kita yang menjembatani itu meyakinkan betul bahwa Bapak itu memang dari saya seperti itu maksudnya bagus menjadi mualaf, tapi dari mualaf center juga yakin bahwa apa yang Bapak ceritakan itu benar adanya. Begitu ya Mas? Iya, terkonfirmasi. Dan saya nuwun sewu Pak, kembali saya berdoa dari awal. Saya niat masuk Islam itu dari hati. Betul, tidak ada yang meragukan itu. Kita malah senang saya kira. Karena Muslim kita mesti senang, tidak ada yang tidak mau kan istilah. Karena saya itu sudah katakanlah sekarang 52 Pak ya. Nah, kalau saya mengukur itu orang apa ininya Pak, saya bilang paling mungkin satu saja di tempatnya Pak Mualaf itu Pak MMY ya. Itu saya memangnya minta, nanti saya di masjid Pak Raden Mas Kadar minta. Nah, saya di situ kan sudah tidak benar juga. Jadi saya sampai detik ini saya tidak pernah minta kepada mualaf, saya tidak pernah minta kepada masjid. Dikonfirmasi. Ya. Saya bahkan kalau mau dikasih saya tanya. Tadi kan begitu maghrib itu, saya juga tanda tanya. Loh, ada titipan bingkisan apa? Nah, saya bilang bingkisan apa ya? Saya tidak pernah minta sebenarnya. Iya betul. Ya sudah nanti diambil saja. Seperti itu Pak. Jadi saya mungkin dari sedikit saya punya ada baju apa nanti yang itu kan bisa kami buat estafetnya gitu Pak. Saya betul. Minta Pak. Jadi betul. menurut saya bukan saya membaikkan diri ya Pak. Saya memang nggak ada yang butuh, tapi tidak sampai ke sana Pak saya. Betul. Kami memahami itu. Ya intinya kan ini konfirmasi ini ya, diperlukan. Kalau ini konfirmasi saya dinasihati kasih masukan. Insya Allah itu saya pakai Pak. Kok Bapak sampai punya berpikiran sampai minta gitu kan? Kok Bapak punya berpikiran seperti tadi gimana? Pak Rauf bilang, Pak Rauf itu yang Islamkan saya. Katanya kan Bapak punya berpikiran nanti kita sangkanya, wah aku nanti disangkanya orang minta juga. Kalau kira-kira seperti itu nanti gimana? Iya, karena dulu kan Pak Rauf juga pernah bilang sama saya. Bilang begini, Pak Nurullah hati-hati ya. Kalau sudah menjadi Muslim, jadi mualaf, jangan suka minta-minta di masjid-masjid. Oh iya Pak. Nah itu masuk ke saya nanti Pak. Saya kenapa di bawah ini? Apakah saya ini nanti memaksa minta ke sana, minta ke sini? Itu jadi pikiran saya Pak. Saya orangnya agak ini Pak. Saya pernah dulu bilang sama Bapak ini. Saya orang punya karakter itu. Mungkin Bapak ingat Pak. Saya pernah punya karakter apa Pak? Bapak ingat? Terus untuk idealis. Saya itu idealis Pak. Saya kalau nggak cocok karakter ini saya sudah. Kan Bapak sudah masuk Islam ini. Iya, nah, terus Bapak langkah selanjutnya itu apa? Saya ya itu nanti saya memunculkan nama saya Islam. Saya nanti insya Allah kalau masih ada umur, saya nanti kembali lagi ke Maluku Pak. Karena saya tidak mungkin berdakwah di sana lagi. Bukan dakwah, tetapi minimal saya merangkul orang-orang distrik yang dulu kita sesatkan itu. Itu suara hati saya Pak, tidak ada disuruh orang. Ya, nuhun saya unik. Berarti saya ke sana. Dengan jalan apa? Ya nanti mungkin ada dari Bapak harus punya seorang guru, Pak. Seorang guru untuk belajar dulu, baru bisa berdakwah ke sana. Iya. Tapi Bapak belum bisa berdakwah ke sana, saya sarankan Bapak jangan ke sana. Iya. Bapak belajar dulu mendalami ilmu Islam dulu. Iya, Pak Lipairi juga bilang begitu. Ya. Katanya di Kediri itu juga banyak tempat-tempat apa namanya itu? Pondok. Bukan sentren. Ya, sana banyak sentren. Nanti kamu belajar di situ, nanti baru kita arahkan. Iya. Ya. Dalam besok, usaha ada ini. Oh iya Pak. Iya. Saya mungkin Pak. Sangat punten sangat Pak J. Kebenarannya itu bisa Iya. Untuk seluruh Indonesia bisa saya cek. Iya. Kalau nanti di sini saya nanti ada yang backup apa? Maksudnya kan lucu kalau seperti itu. Iya. Ya Pak ya. Iya betul Pak J. Sistem banget itu kan Itu apa surat apa itu Pak? Pembinaan mental dan rohani. Satu sama. Itu ya ada. Sesuai agama masalahnya ada. Iya, memang kan itu kan peragamawan tentu Pak Arif. ada.
cuma untuk membina prajuritnya sendiri. Iya. Yang itu semua dikeluarkan. Nanti kita yang buka. Biar ada saksinya banyak. Kalau ada yang bilang bahwa boleh komunis, saksi. Surat-surat apa itu Pak? Itu bukan. Surat-surat Islam. Iya, dalam itu. Ya, surat Islam apa? Waktu Islam. Kalau sudah kemana? Nah, pernah Islam berarti. Ini bapaknya, ini Iya, bapaknya. tapi saya belum Namanya sama ini. Itu di Handoko itu ini. Banyak Pak, dari Bekasi ada. Loh, Kenapa? Kan harusnya satu aja. ada katanya Pak Ustad buat penguatan. Tok apa? Tokpit. Ya. Ustadznya siapa itu ngomong kayak gitu? Nah, ketahuan nah sekarang. Dua-dua. Oh, Rudi Handoko. Ada adiknya yang meninggal. Oh, adiknya. Iya, Bekasi Pak. Ini juga nih. Itu juga dari Jogja ininya lahirnya. Ini lagi Pak. Ini dari MUI apa ini? Iya, ini kan gabung jadi satu. Ini kapan? Iya. Dua-dua. Nah, yang dari sini nih Pak. Dari MUI juga berarti muter deh. Iya. Nih dari sini Pak. Berarti Bapak muter ini Pak. Bener kan Dan? Oh, namanya berbeda-beda ya Mas? Ya. Kenapa? Tanggal 8 Januari ini. Itu penguatan. Itu mulai kalau tidak salah Pak, mulai November Pak. Oktober Pak. Ini tuh Januari, Pak. Ini loh, di sini ada tanggalnya. Harus 11 ya Pak ya? Iya katanya 11. Takkan tadi muter lagi Wong 3.